berupaya bersama dalam mempererat kerukunan umat beragama di bidang pelayanan, peraturan, dan perdayaan. Di sini ada kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan yaitu satu, saling ketegangan rasa, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Dua, tidak memaksakan seorang untuk memeluk agama tertentu. Tiga, melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Empat, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah. Selanjutnya ada manfaat kerjasama antar umat beragama. Umat beragama diharapkan memperkuat kerukunan. Jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor kepersatuan, maka ia akan memberikan suksesnya dan kemajuan negara. Dialog antar umat beragama dapat memperkuat. Selanjutnya ada manfaat kerjasama antar umat beragama. Umat beragama yang diharapkan perkuatan kerukunan. Jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor mempersatukan, maka ia akan memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Dialog antar umat beragama dapat memperkuatkan kerukunan beragama dan memberikan agama sebagai faktor mempersatukan dalam kehidupan berbangsa. Sebab jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor mempersatukan, maka ia akan memberikan sumbangan bagi stabilitas dan kemajuan suatu negara. Kerjasama antar umat beragama sesama merupakan hubungan yang dinilai paling berhasil suatu kemajemukan. Oleh karena hal ini menjadi mutlak dilakukan negara kita yang majemuk. Kerjasama harus dilakukan untuk menghasilkan pembaruan yang diinginkan. Selain itu, kerjasama juga dapat memperkuatkan atau memperdayakan orang atau kelompok lainnya yang belum terlibat. Dengan kerjasama, masalah-masalah akibat memperbedakan etis, agama, dan budaya dapat diatasi. Contohnya, yaitu ada kerjasama dalam membangun kejabatan yang rusak dapat menyatukan warga di wilayah yang berbeda. Kerjasama dapat dilakukan antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama meliputi berbagai beberapa bidang kerjasama antar umat beragama antara lain sebagai berikut. 1. Penegakan keadilan kerjasama antar umat. 2. Memperbaikan taraf hidup atau ekonomi. 3. Perbaikan akhlak. Baik, selanjutnya materi yang ada pengenalan dalam kerukunan antar umat beragama. 1. Kendala sikap toleransi. Masalah dalam komunikasi antar umat agama sekarang ini, khususnya di Indonesia, adalah munculnya sikap toleransi, malasan-malasan. Sebagaimana diungkapkan Pepkinter, sikap ini muncul sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif. 2. Kepentingan politik. Faktor ini terkadang menjadi faktor penting sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan sebagai kerukunan umat beragama, khususnya di Indonesia. Jika bukan paling penting di antara faktor-faktor, bisa saja sebuah kerukunan antar umat agama telah dibangun dengan berusaha payah selama bertahun-tahun atau mungkin berpuluh-puluh tahun. Dengan demikian, kita pun hampir memetik buahnya. 3. Sikap fanatismenya. Dikala Islam, pemahaman agama secara evolusif juga ada yang berkembang. Bahkan kan akhir-akhir ini di Indonesia telah tumbuh dan berkembangnya pemahaman agama yang dapat dikategorikan sebagai sesuai radikal dan fundamentalis, yakni pemahaman keagamaannya yang menekankan praktik keagamaan tanpa melihat bagaimana sebuah ajaran
agama seharusnya diadaptasi dengan situasi dan kondisi masyarakat.